Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web. Pada materi yang keempat dari Bootstrap CSS kita akan membahas tentang carousel atau slider. Jadi kalau ada di dalam web itu ada slider, di dalam Bootstrap CSS dengan carousel. Kita langsung ke materinya. Kita akan buka getbootstrap.com, kemudian masuk ke documentation, kita cari komponen, kemudian kita cari yang carousel ini. Di dalam carousel ada beberapa contoh yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Ini misalnya ada carousel ini. Jadi ada carousel item ini. Ini bisa kita copy. Contohnya bisa kita copy ini. Ada juga dengan control, situ ada tombol ini dan tombol ini. Di dalam sini sudah ada untuk ref sama next-nya ini. Kemudian untuk item-item gambarnya ada di dalam sini, carousel inner, ada carousel item, kemudian item lagi. Contohnya seperti ini. Kemudian ada juga dengan indikator. Indikator ini contoh yang saya sediakan ini. Ada target indikator untuk menunjukkan ini. Kemudian ada inner, di dalamnya ini isinya. Kemudian juga ada pref sama ini, pref sama next. Jadi preview sama next itu ada di tombol ini. Kita akan coba copy yang ini saja, copy. Kita buka VS Code yang sudah kita buat. Di dalam sini kita tandai ini dengan navigasi. Kita kontrol garis miring. Kemudian yang bawah ini kita kasih juga slider garis miring carousel. Kemudian kita kasih kontrol garis miring. Kita tandai. Kemudian kita bisa paste di bawah sini. Kontrol S. Dan carouselnya kita lihat di dalam sini. Nah, ini ada gambarnya karena gambarnya belum kita setting. Kemudian kita siapkan gambarnya. Gambar yang akan kita pakai kita sudah siapkan atau saya sudah siapkan di dalam sini. Ini kita akan gunakan gambar yang sudah kita buat untuk materi toko online di dalam folder images. Seperti di dalam video sebelumnya saya sudah kopikan, ada di dalam sini. Kita kembali ke VS Code-nya. Di dalam VS Code ini kita akan cari, kita akan bagi bagian ini. Ini carousel indikator, kemudian ini carousel indikator. Carousel indikator itu nanti kita coba kalau sudah jadi saja. Kita ke carousel inner. Carousel inner itu isi dari, kita buat isi dari slider. Nah, ini kita tandai dengan kontrol garis miring. Nah, isi dari slider. Kemudian ini, yang bagian ini, oke, tombol kiri kanan. Tombol kiri kanan. Jadi kita bisa tandai dengan seperti ini supaya kita tahu. Nah, tombol kiri kanan itu ini sama ini. Kemudian kita akan coba yang isi dari slider. Nah, isi dari slider ini ada img src. Kita ambilkan dari folder images. Kemudian kita cari yang pertama laptop, Ctrl S. Kemudian di sini juga kita akan cari images. Kemudian kita cari juga di dalam laptop ada tablet, Ctrl S. Kemudian kita cari juga images. Di dalam images kita akan cari yang tv.jpg. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini dia sudah tampil. Kalau di dalam sini ini, nah ini indikator. Indikator. Kemudian yang ada di tombol ini adalah pref sama left. Pref sama next. Nah, ini. Kita sudah bisa menampilkan gambar-gambar ini. Sekarang kita bisa atur supaya gambarnya ini punya tinggi yang sama. Kita akan atur di dalam CSS yang sudah kita buat.
untuk mengatur tinggi dari slidernya, kita akan gunakan CSS ini. Kita Ctrl A, kita akan hapus dulu. Setelah kita hapus, kita akan cari bagian yang akan kita pasang CSS-nya. Bagian kita pasang adalah image ini. Kemudian untuk carousel item kelasnya, kita carousel item, klik kanan copy. Kemudian kita letakkan di dalam sini titik, karena ini adalah kelas. Kemudian kita tambahkan image. Dalam image kita akan atur tingginya di angka 200 px. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini seperti ini. Kita akan hapus bagian dari kelas yang ada di dalam image ini. Kita akan hapus yang width 100. Kita akan hapus lagi. Kemudian kita akan hapus. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat lagi hasilnya seperti ini. Kita lihat di dalam menu dari mobile. Nah, di mobile, apakah dia sudah pas atau belum? Di dalam sini. Patokannya di dalam penggunaan dari Bootstrap ini diawali dari mobile. Kalau mobilenya sudah pas, baru kita akan atur ini. Kalau ini kekecilan, bisa kita atur menggunakan media query seperti yang sudah kita pelajari. Jadi patokannya itu selalu di mobile. Kalau misalnya ini kurang pas, kurang kecil, kita bisa atur di angka, misalnya kita buat di 180 px. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Apakah dia sudah tampil semua atau belum? Patokannya selalu di mobile dulu. Kalau di mobile ini diabaikan dulu. Loh, kok ini kecilan ya? Nanti kita tambahkan di dalam sini. Kita akan buat media. Kemudian di dalam sini kita buat min width width, kemudian titik 2 560 px. Kemudian kita buat seperti ini. Ini kita tambahi add media. Kemudian ini bisa kita copy, Ctrl C, kita paste di dalam sini. Nah, ini baru kita perbesar di dalam sini. Misal kita akan buat di 400 px. Ctrl S. Ini seperti yang sudah kita pelajari di materi tentang CSS dasar. Kita lihat dalam sini. Nah, ini seperti ini. Kalau kita lihat di dalam mobilenya seperti ini. Nah, ini. Jadi yang pertama diatur yang fungsi ini untuk mobile, baru yang ini untuk desktopnya. Desktopnya diatur supaya dia akan tampil seperti ini. Ini kita bisa atur terserah. Kemudian supaya ini enggak nabrak ke pinggir, kita bisa atur lagi di dalam sini. Kita akan tambahkan kontainer. Jadi kita buat kontainer. Kemudian ini close-nya kita taruh. Jadi ini dimasukkan ke dalam kontainer. Jadi wadahnya ini taruh dalam bawah sini. Ctrl S. Nah, ini kita sampai di sini. Jadi kalau dalam sini. Kemudian kalau ini terlalu minggir, kita bisa ketengahkan. Kalau kita lihat di dalam sini, kalau terlalu minggir, nah ini bisa kita tengahkan. Kita bisa tambahkan tengah di dalam sini, MR Auto. Kemudian margin left Auto. Ctrl S. Kita akan lihat. Nah, ini dia pas di tengah. Pas di tengah, dia ada di dalam sini. Kalau ini mepet ke atas, bisa kita tambahkan margin top. Margin top itu langsung kita tambahkan di dalam kontainernya. Di sini, kelas kontainer yang paling atas, kita tambahkan MT. Kita bisa isi 4. Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini seperti ini. Kemudian, kita juga bisa lihat di dalam sini. Kalau bottomnya kurang ke bawah, ya kita tambahkan di dalam sini margin bottom. Bisa kita tambahkan lagi MB misal 3, Ctrl S. Kita lihat hasil di dalam sini. Kemudian lihat juga di dalam sini margin bottom. Itu cara pemberian CSS yang harus diingat ketika kita menambahkan CSS sendiri di dalam style. Ketika kita berikan seperti ini sebetulnya kita mengatur yang mobile. Baru kalau seperti ini kita atur yang versi desktopnya. Karena apa? Karena Bootstrap itu yang pertama diatur CSS-nya adalah yang versi mobilenya, baru dia akan diatur lagi versi dari desktopnya.
itu. Kemudian kalau kita ingin tambahkan, contoh di dalam sini nggak kelihatan warnanya putih, kita akan berikan sebuah background. Kita masuk ke dalam sini, kita cari yang tombol kiri kanan, kita cari yang control pref icon, kita beri nama, kita cari BG dark, Ctrl S, BG itu background dark. Nah ini sudah. Kemudian kita cari yang sebelah sini, kita cari lagi ikon, nah ikon, kita cari BG dark, Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Nah ini seperti ini. Kemudian kita juga bisa lihat di dalam sini ada seperti ini. Nah ini itu materi tentang carousel yang harus diperhatikan di dalam sini. Di dalam carousel adalah carousel item. Di dalam sini bungkusnya adalah carousel inner. Dalam carousel inner ada item. Kemudian di dalam sini ada target indikator. Target indicators itu kalau contoh di dalam sini, ini adalah yang ini tombol-tombol ini. Jadi kita posisi di mana dia nyala. Ya ini carousel indikator yang harus diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah kiri kanan, pref sama next. Jadi ini pref, kemudian ini next. Ini sudah ada. Itu yang harus diperhatikan. Untuk menambahkan gambar itu ada di dalam carousel inner. Nah, carousel inner itu mempunyai carousel item dan carousel image. Kemudian ada beberapa contoh dari Bootstrap untuk penambahan dari carousel. Nanti bisa dicoba sendiri. Ini ada menggunakan caption. Penggunaan caption ada di dalam carousel item. Jadi carousel item itu ada tambahan ini. Nanti bisa di-set, ditambahkan ke dalam carousel dari item ini. Untuk penggunaannya silakan dicoba-coba sendiri. Bagaimana menambahkan item, kemudian menambahkan ini bisa dicoba-coba sendiri. Karena dengan mencoba Anda menjadi tahu. Itu saja materinya. Kita akan lanjut di video berikutnya dari Bootstrap. Terima kasih.